Halo Adrian, selamat malam. Malam, Pak. Ya, kita sabar, kita tunggu dulu ya. Sini masih ada yang antri, si Ricky masih masuk ini. Si Muhammad udah masuk juga. Iya, Pak. Aduh, musik siapa itu? Cemprang kali. Diisi dulu absennya sambil nunggu yang lain. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Pak, Sehat, Pak. Udah makan malam belum? belum Belum, Pak Pak. di sini. Siap Sama. kuliah dulu. Efek hujan lapar ya. Oke, kita lanjut aja lah ya. Sambil nunggu yang lain. Ambil kalian isi absensinya. Udah dilihat kan di classroom? Jadi di sini kita mau membahas membuat tema dan mengatur hubungan antar tabel. Kalau sebelumnya sudah pernah membuat tabel kan, Bapak Ajari? Sudah pernah Pak belum membuat tabel, Pak Ajari? Halo, suaranya macet-macet atau bagaimana? Nggak boleh diakses ya, Pak? Ya, apanya nggak boleh diakses? Bukan, maksudnya buat tabel diakses. Udah Iya, Pak, iya, buat tabel diakses. Kan sudah Bapak Ajari kemarin kan, buat penyimpanan Sudah, Pak. sederhana. Iya. Sudah, Pak. Jadi kali ini kita mau membuat hubungan antar tabel. Jadi misalnya tabel itu lebih dari satu, seperti data mahasiswa misalnya. Kan tabelnya banyak gitu. Misalnya sistem informasi di kampus atau seperti si akad yang kalian lihat ini. Nah, ya, akad. Nah, ini kan menggunakan database. Jadi ketika saya buka absensinya, maka di sini nanti ada NIM, nama, kemudian ada hajin, ID, apa ini, hadir, izin, sakit, alpa ya kan? Kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga data dosennya. Nah, ini dia data dosennya, profilnya, apa aja ada di sini, misalnya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi kira-kira hubungan tabelnya lah mau kita bahas. Jadi relasi antar tabel juga ada tiga macam. Yang pertama, one to many relationship. Jadi maksudnya satu ke banyak tabel. Ya. Dan biasanya ini dia sering pakai yang primary-nya. Bisa juga tidak. Yang kedua jenisnya ada many to many. Banyak ke banyak. Itu dimaksudnya. Selanjutnya ada one to one relationship. Maksudnya hanya satu ke satu. Jadi ini biasanya cuma dua tabel aja. Nah, jadi di sini kita ada membuat tabel master, nanti terserah namanya di database apa, misalnya ada DB mahasiswa juga bisa, database mahasiswa namanya. Jadi di sini tabel pertama ada tabel mahasiswa, misalnya. Di tabel mahasiswa itu ada apa? NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa. Kemudian di tabel dosen ada kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Selanjutnya di tabel kuliah ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, kode dosen, tempat, dan waktunya. Yang keempat ada tabel jurusan. Di sini ada kode jurusan,
nama jurusan, kode dosen. Selanjutnya ada yang namanya tabel mengajar. Jadi ini ada kode kuliah. Ya. Selanjutnya ada ya. Oh, punya kontrol U. Gini. Nah, jadi tabel mengajar ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, kemudian kode dosen, tempat, waktu. Nah, yang keenam ada NIM, kode kuliah, kemudian ada indeks kuliah. Jadi dia biasanya yang sering dihubungkan yang mempunyai sama. Misalnya nih ada kode kuliah, ya kan? Dihubungkan ke sini bisa. Itu dia maksudnya. Atau yang sebelumnya, di tabel sebelumnya. Jadi di tabel sebelumnya ini, misalnya di tabel mahasiswa, apa kira-kira yang sama di sini? Tabel mahasiswa, NIM nama, nama siswa, tanggal. Ayo, apa kira-kira? Ada yang sama tidak? Kemudian nanti di sini pada tabel dosen di sini ada kode dosen. Bisa di Oke, mohon maaf jaring. Sudah dengar kembali? Halo, halo, sudah dengar kembali? Dengar Pak. Oke, mohon maaf tadi mungkin jaringannya nggak bagus. Jadi misalnya di sini apa namanya? Belum sampai lah. Saya bapak sampai dulu. Jadi misalnya tadi pada tabel mahasiswa relasinya kemana? NIM nama mahasiswa. Yang apa pakai NIM lagi mana? Di tabel nilai. Dia bisa dihubungkan ke tabel nilai. Ini NIM ini sama NIM yang di tabel nilai ya. Sama NIM yang di tabel mahasiswa. Ini. Dia bisa dihubungkan. Bagaimana caranya? Yang pertama di sini kalian disuruh membuka database daftar nilai pada Microsoft Access. Nah, itu dia. Maka ini Bapak minimal saja. Dan pada sini. Misalnya ini apa? Kita buat namanya. Misalnya DB mahasiswa aja ya. Iya Pak. Gak usah pening-pening. Sakit kepala kita nanti. Oke, maka nama DB mahasiswanya sudah tampil ini di paling atas. Selanjutnya tadi ada berapa tabel? Ada 4, 6. 6. Itu dia, ada 6 tabel. Maka ini kita aja.
Aja grade tabel 2, grade tabel 3, grade tabel 4, grade tabel 5, grade tabel 6. Oke, ada 6 tabel yang mau kita buat. Yang pertama, apa disuruh? Ada namanya tabel mahasiswa ya kan? Maka klik view. Andai dulu klik view, buat namanya, singkat aja ya. Misalnya T mahasiswa. Oke. Oke. Maka di T mahasiswa ada NIM. NIM buat aja number. Ya kan? Kemudian nama mahasiswa tingkat MHE. Buat aja long, siapa tahu namanya panjang 3 km. Kemudian tanggal lahir. Jangan pakai spasi ya, pakai underscore. Buat ini date time. Kemudian alamat mahasiswa. Maka buat aja long text. Oke, kalau sudah boleh disimpan atau Ctrl S juga bisa. Selanjutnya kita masuk di tabel kedua. Kita buat namanya T dosen. Oke, di T dosen ini ada apa aja? Ada kode dosen. Kode dosen apa kita buat? Number aja atau apa? Short text. Short text pun bisa. Tapi biasanya kalau kode menggunakan angka. Sudah. Kemudian kode dosen. Selanjutnya apa lagi? Nama dosen. Nama dosen. Aja long. Siapa tahu 5 km ya kan? Alamat dosen. Buat aja long text. Oke, kalau sudah save. Kita masuk ke tabel ketiga. Namanya tabel kuliah, T kuliah. Oke, apa saja di sini ada kode kuliah. Buat aja apa nih? Teks aja buat. Biar kita gabungkan huruf dan angka. Kemudian, apa lagi? Nama kuliah. Nama kuliah, nama mata kuliah maksudnya nih ya. Teks saja. Kemudian SKS. SKS. Teks. Semester. Kalau semester ini apa ya? Number. Iya. Kemudian kode dosen. Kemudian tempat. Tepat long aja buat ya, apa tahu panjang. Kemudian waktu. Waktu ini enggak ada. Kita buat teks aja biar bisa pakai titik dua. Oke, selanjutnya apa lagi? Tidak ada. Maka save. Masuk ke tabel keempat. Namanya tabel jurusan. Itu dia namanya tabel jurusan. T jurusan. Apa saja di sini ada kode jurusan. Teks, kemudian nama jurusan. Kemudian ada kode dosen. Oke, Ctrl S.
atau boleh langsung dicek di sini. Selanjutnya tabel kelima apa nih? Ada tabel mengajar. T mengajar. Jadi di tabel mengajar ini ada kode mengajar. Ada kode kuliah, maaf ya. Ngantuk ya. Kode kuliah apa? Oke, tadi kita buat perpaduan huruf dan angka. Nama kuliah. Nah, maksudnya nama mata kuliah ya. SKS. Kemudian SKS number. Ada semester. Number. Kode dosen. Sotek. Tempat. Long test. Waktu. Oke, waktunya buat softtek saja. Selanjutnya kita mau membuat tabel nilai. T nilai. Oke, apa aja di sini? Ada NIM, kode kuliah, ada indeks, oh indeks kuliah ya. Nah, berarti IP akhirnya. Oke, ini aja dia semua. Setelah sudah, maka kita kembali ke slide. Selanjutnya di sini kita disuruh klik database, kemudian klik relationship, apa nih? Relationship tab, menu relationship. Oke, jadi kalian buka Microsoft Access-nya kembali. Disuruhnya tadi pilih apa? Relationship. Bukan itu dulu, itu nanti. Kita disuruh memilih database tool ini. Sudah? Pilih database tool, ya kan? Habis itu pilih relationship. Nah, masuk lagi kita ke slide. Apa lagi katanya? Nah, ini dia. Pilih database tool, kemudian pilih relationship, ya kan? Yang dibulati warna merah. Ya, Pak. Selanjutnya, di sini kan ada berapa tabel tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jadi pada kotak dialog show tabel, kalian lihat di sini perintahnya apa? Pada tabel atau queries, pilih nama tabel yang akan kamu hubungkan lalu klik tombol add. Nah, jadi ini misalnya dipilih dia semua di bloknya, kemudian dipilih add. Oke, kita kerjakan. Jadi ini misalnya dipilih semua, Add. kemudian add. Kalau sudah close saja. Oke, inilah database kita tadi ada 6, ya kan? Selanjutnya tadi udah sampai sini suruh close. Kita mau membuat garis penghubung antar tabelnya. Itu artinya menandakan tabelnya berhubungan. Dan biasakan untuk tipe datanya, kalau pakai integer, integer, kalau pakai number, number. Sama harus di tiap tabel itu.
Jangan beda-beda. Langkah membuat garis hubung. Di sini bisa kalian lihat. Geser nama file yang akan dibangun, yang akan digunakan sebagai kata kunci penghubung ke tabel lainnya. Lalu create lah. Itu dia. Jadi misalnya yang ini. Di sini apa saja yang bisa dihubungkan? Nah, tadi di tabel nih mahasiswa, ini bisa kalian susun ya, kalian drag-drag. Di tabel mahasiswa ini ada NIM. Tariklah ke NIM yang di bawah. Nah, maka ini pilihlah apa tadi katanya? Create ini. Kelihatannya Bapak merah ini. Kelihatan Nah, dan tanpa perhatikan di sini di sebelah kiri di tabel yang satu NIM, di tabel yang kedua NIM, pastikan itunya sama. Oke, kita create. Nah, jadi dia seperti ini. Pernah lihat seperti ini? Pernah, Pak. Oke, ini kalau programmer pasti ngerti. Selanjutnya apa lagi? Di tabel pertama sudah terhubung. Coba kita lihat di materinya. Nah, ini dia. Antara tabel nilai, ini tabel nilai, dan tabel mahasiswa, dia berhubungan. Apa yang dihubungkan yaitu NIM. NIM. Nah, itu dia. Dari tabel nilai, di sini ada kode kuliah dihubungkan ke pengajar. Kita buat. Oke, maka tadi tabel apa katanya tadi, Bapak? Tabel manager. kode kuliah, tabel manager. Tabel mengajar. Oh, mengajar. Tabel mengajar. Ini dia. Di sini dihubungkan. Kalian lihat. Di tabel mengajar ini yang dihubungkan ke nilai A, yaitu ada kode kuliah. Yang jadi masalah, ada nggak tadi kode kuliah di sini? Ada, Pak. Mana tabel mengajar? Oh, ada kode kuliah nomor 1. Selanjutnya, kode kuliah, berarti ini harus kita geser tabel dosennya. Caranya bagaimana? Ini rapikan saja, tariklah dari tabel kuliah ini. Kalian tahan ya, ditarik ke NIM ini, tandai. Kok ke NIM? Maaf, ke Kode kuliah. kuliah Kuliah. ya. Efek lapar jadi agak-agak apa. Oke, jadi pastikan di tabel ini, tabel di tabel mengajar ini namanya kode kuliah, di tabel nilai namanya kode kuliah. Pastikan sama. Habis itu kalian pilih create. Udah, kalau ini bisa kalian susun terserah, mau seperti ini juga bisa atau mau seperti ini juga bisa. Selanjutnya, apa tadi katanya lagi? Mana slide kita? Slide. Nah, dari tabel mengajar dihubungkan ke tabel kuliah dan dihubungkan ke tabel dosen. Terus. Kita coba mengajar ke tabel kuliah, yaitu kode kuliah. Mengajar ke tabel kuliah. Mana tabel kuliah? Misalnya ini.
kode kuliahnya. Oke, keren. Kemudian apa lagi? Dosen. Tabel dosen. Kemudian tabel dosen dihubungkan dengan kode dosen di tabel mengajar. Kode dosen, ini dia. Tabel mana yang tadi? Tabel mengajar ke tabel dosen. Tabel mengajar, ini tabel mengajar ke tabel Dosen. 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 Tabel dosen ini. Yang dihubungkan yaitu kode dosennya. Pastikan di sini ada nama tabel dosen, kode dosen, yang di tabel mengajar juga kode dosen. Create. Oke. Selanjutnya dari dosen ke jurusan yaitu ada namanya kode jurusan. Cuman di sini nggak dibuatnya kode jurusan si dosen ini. Coba kalian lihat, ada dibuatnya? Nggak ada, Pak. Ada, kurang dia. Jangan loh. Jadi di sini bisa kalian tambahkan. Kalau yang Bapak tadi ada kan? Bisa kalian tambahkan sini. Tadi kan dari awal udah betul. Si kawan ini screenshotnya salah. Oke, ini dia. Oke, jadi dia terhubung. Many to many, inilah dia namanya. Yang antara si tabel mahasiswa dan si nilai. Ini namanya many to many. Kemudian, kok many to many? Apa tadi? One, apa tadi? Ada yang ingat? Mana Microsoft PowerPoint? Nah, One to many. to many. Ya. One to many, Pak. Yang pertama one to one. One to one itu tadi yang tabel mahasiswa dan tabel nilai. Ini one to one. Ini one to one. Tuan. Kemudian one to many. Ini misalnya di sini ada. Oh, di sini nggak ada ya. Many to many yang ada. Ini many to many. Dia ke banyak tabel. Jadi yang one to many-nya one to many. Nggak ada di sini. Jadi one to many dia satu, misalnya satu ini, dia bisa dihubungkan ke banyak itu. Kemudian kita lihat lagi slide-nya, apalagi perintahnya. Setelah terhubung, nah, jadi di sini menyimpan gambar dengan cara klik tombol save pada tab bar untuk menutup jendela kerja. Hubungan antar tabel pada tab desain dalam grup lesson site, klik close. Ulang apa lagi klik itu pun bisa. Udah. Yang maksudnya klik close itu yang ini tadi. Pada relationship desainnya, sini kan ada close kan di bawahnya ini bisa di close. Dia. Oke. Mana lagi slide-nya? Mencetak tampilan gambar, klik tab desain, klik report sesuai dengan luas kertas. Jadi klik desain. Mana desain di sini?
Tabel desain. Kemudian klik relationship report. Ada kalian lihat? Itu Pak. Ya. Ini relationship report yang mana? Nggak nampak Bapak udah terkabut. Yang mana? Itu mungkin Pak, karena itu ada gambar tabelnya juga Pak. Oh, ini dia relationship report. Nah, ini dia gambaran. Jadi tadi katanya sesuaikan dengan luas kertas. Jadi nanti kalian kalau mau buat laporan di skripsi, nggak perlu di print screen-nya kan, bisa langsung dibuat. Jadi sesuaikanlah ukurannya. Ini kan ada pack setup-nya. Nah, jadi bisa kalian buat A4. Oke. Kemudian apalagi bisa langsung di print. Misalnya print PDF aja lah. Jadi di save dalam bentuk PDF. Namanya tabel relasi. Oke, tapi ini belum rapi ya. Nanti kalian rapikan ya. Oke, maka kita lihat. Ini dia. Ya kan? Nanti bisa kalian rapikan lagi ya. Ya Pak. Oke, ada mau ditanya sampai di sini? Ada mau ditanya? Tidak ada, Pak. Udah ada Pak. Jadi nanti kalian coba-coba, misalnya buat tabel penjualan, latihan aja, siapa tahu langsung mau buat judul untuk kalian juga bisa ya kan? Iya, Pak. Jadi nggak usah pala beli-beli program nanti waktu skripsi, sayang duitnya. Si Rosauli bagaimana? Ada mau ditanya? Nggak ada, Pak. Si Dear? Dear apa Dar? Nggak ada, Ada mau ditanya? Dear. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Putri? Nggak ada, Pak. Oh, ya berarti nyaut semua ya. Karena tadi di kelas sebelah dipanggili banyak nggak nyaut. Oke. Kalau nggak ada kita akhiri aja. Bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya sudah, nanti kalian latihan, kalian coba-coba di rumah, buat tabel relasi sendiri, buat tabel sendiri, ya kan, buat database sendiri, latihannya. Bila perlu Iya, langsung Pak. hubungkan ke programnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa isi absensinya. Selamat malam semua, bye-bye. Baik Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak.